Baik, kita lihat ya permainannya makin seru nih sekarang memperebutkan 16 besar. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemarin sudah ada beberapa yang masuk, di antaranya Jerman, kemudian Spanyol juga menyusul. Kali ini kita lihat dari Prancis bertemu Belanda. Anda seperti apa melihatnya? Oke, kalau salah satu dari tim ini menang di pertandingan nanti dini hari, mereka akan maju ke babak 16 besar. Nyusul Jerman sama Spanyol. Dan yang lebih seru adalah dua tim ini dikualifikasi sudah bertanding ya. Satu grup dan Prancis sangat dominan. Ketika main di Belanda menang 2-1, main di Prancis menangnya 4-0. Dan dua-duanya sudah memetik satu kemenangan di grup ini sekarang. Belanda menang lawan Polandia 2-1, Prancis menang 1-0 lawan Austria. Dan saya pikir ini merupakan pertandingan yang akan seru ya, karena siapa yang menang pasti akan lolos ke 16 besar. Akan masuk ya, dan ada yang bilang ini menjadi ajang balas dendam juga antara salah satunya yang seperti itu ya. Tapi kita melihat terlebih dahulu kita kupas Belanda, oke, Bung? Kita lihat di sini Belanda, formasi dari Belanda. Sebenarnya hampir sama formasinya 4-2-3-1 ya di pertandingan pertama itu mereka pakai sama-sama formasi, ada 4 pemain belakang, 2 gelandang tengah sebagai pivot, 3 pemain gelandang serang dan 1 orang striker. Cuman memang di Belanda ini meskipun mencetak 2 gol tapi banyak mendapatkan kritik karena memang pemain-pemain terutama di lini tengahnya ini agak kelihatan kurang kreatif ya. Schouten maupun Veerman. Sementara di depan Memphis Depay juga tidak bisa mencetak gol. Yang mencetak gol malah pemain pengganti, Wout Weghorst. Sama Cody Gakpo tadi yang kasih statement waktu konferensi pers ya, yang dia tadi bilang Prancis adalah lawan dengan level yang berbeda. Baik. Bung Henry, Anda katakan bahwa tidak kreatifnya di laga di pemain tengah. Ini apa? Apa karena memang tidak adanya permainan yang indah dikeluarkan atau seperti apa? Ya, biasanya memang di pertandingan pertama nggak mudah ya dilalui oleh tim manapun ya, termasuk Belanda. Dan kebetulan kemarin waktu lawan Polandianya juga tampilnya cukup bagus gitu. Jadi pemain-pemain Belanda seperti belum keluar kreativitasnya. Tapi memang menghadapi Prancis ada di level yang berbeda. Dan kalau mereka main seperti ketika menghadapi Polandia, susah bagi Belanda ya, karena Prancis penuh dengan pemain yang matang, pemain-pemain yang tajam, pemain yang lengkap ya, dengan pengalaman sebagai dari Piala Dunia 2018, finalis 2022 Piala Dunia. Ini pemain-pemainnya nih banyak sekali yang bertalenta dan pemain mudanya pun sekarang juga bagus-bagus. Oke. Kita kembali lagi ke Belanda. Tadi dari awal Anda katakan Belanda akan masih memakai 4-2-3-1. Artinya kalau kita lihat dari sisi pelatihnya sendiri, Ronald Koeman sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Apa masih menggunakan strategi yang sama hingga akhirnya? Mungkin strateginya atau formasinya nggak jauh beda ya, terutama di lini belakang. Ini kalau lini belakang 4 orang, Nathan Ake, Virgil van Dijk, De Vries sama Denzel Dumfries, ini pemain-pemain terbaik di posisi ini ya, back kiri, back tengah sama back kanan. Mungkin di 4 pemain belakang dan kiper nggak jauh beda atau mungkin sama. Tapi kalau ke depannya ini yang masih bisa diutak-atik ya, terutama kita menunggu fans Belanda ya, menunggu ketajaman dari Memphis Depay. Nah, tapi kalau melihat keseluruhan ini, bagaimana Anda melihat mungkin Belanda di bawah asuhan oleh pelatihnya, yaitu tadi Ronald Koeman? Ya, tampil menyerang pasti ya. Kalau Belanda kan identiknya dengan total football. Tampil menyerang, tapi memang soal ketajaman, soal kreativitas ini yang masih kurang ya dari Belanda. Jadi kalau Belanda cetak gol, 2 gol gitu. Tapi kalau mainnya kurang indah gitu ya, kurang menyerang total, kurang indah, itu kayaknya ada yang kurang kalau buat pendukung Belanda kan. Oke, baik. Bung, kalau kita lihat tadi kita sudah akhiri Belanda, kita coba lihat Prancis. Bagaimana kalau kata Prancis? Karena kita juga lihat tadi sebelumnya diketahui Prancis sekarang main dengan ada beberapa pemain mudanya. Nah, ini juga apakah menjadi strategi juga dari Prancis? Tapi kita lihat untuk ini sama ya, 4-2-3-1 juga. Ya, ini perakiraan formasi ya, karena di sini nggak ada nama Kylian Mbappe. Mbappe patah hidung, masih tanda tanya. Ikut latihan tadi kelihatan dia ikut latihan tapi masih tanda tanya. Kalau Mbappe nggak main, ada Olivier Giroud yang jadi striker. Ini juga striker yang sudah sangat senior. Kalau misalnya Mbappe main, dia menjadi pemain cadangan seperti ketika di pertandingan pertama. Tapi overall Prancis ini pemain cadangan, pemain intinya itu kualitasnya nggak jauh beda. Ada pemain Marcus Thuram, ada Dembele, ini pemain-pemain yang lebih muda dibandingkan dengan Griezmann dan Giroud. Kalau Griezmann dan Giroud ini udah ikut tim Prancis sejak dari Piala Dunia 2018 ketika mereka jadi juara, mereka sudah main. Ada Kante juga di tengah, perpaduan dengan Adrien Rabiot. Kante ini juga kan pemain yang sangat senior,
Ketika 2018 dia duetnya sama Paul Pogba dan sudah sangat senior. Cuma memang Kante ini beberapa musim belakangan agak terganggu dengan cedera. Oke.